Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita masih di fluida dinamis. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan sampai di asas kontinuitas. Di sini kita lanjut ke azas Bernoulli. Kalau azas kontinuitas itu sama bahasa lainnya adalah hukum kekekalan debit. Artinya debit cair itu di dalam pipa itu selalu konstan. Akibatnya kalau pipanya kecil berarti dia harus lebih tinggi atau lebih jauh sehingga kecepatannya besar. Nah, asas Bernoulli ini sering disebut juga dengan kekekalan tekanan. Ya, tekanan yang terjadi dalam suatu pipa itu kan ada tiga penyebabnya. Tekanan dari luar, yang kedua tekanan karena kecepatan zat cairnya. Nah, nanti jadinya ini didapat dari energi kinetik persatuan waktu, gitu ya. Jadi setengah mv kuadrat energi kinetik per volume, maaf. Jadi tekanan itu kan sama dengan energi per volume. Nah, ini setengah mv kuadrat dibagi volume, m per v-nya jadi rho. Yang ini, yang ketiga, tekanan itu disebabkan oleh ketinggian juga. Ingat di fluida statis, jadi mgh dibagi volume, m per v-nya sama dengan rho. Nah, jadi tekanan total di setiap tempat itu adalah akumulasi dari ini. Nah, menurut Bernoulli itu total tekanannya dimanapun selalu sama. Nah, tetapi dalam penggunaan rumus ini nanti tidak selalu semuanya ada. Kita lihat penggunaan pertama di teorema Torricelli. Kita ini dulu. Ya, kita lihat ininya di teorema Torricelli. Ceritanya ada tangki berlubang. Jadi ada H1. Karena apa? Karena permukaan airnya dianggap titik 1. Kemudian ada lubang di sini, itu tingginya H2 karena dianggap titik 2. Dan ada H saja. H itu adalah jarak lubang dari permukaan air atau kedalaman lubang. Jadi ada 3H, H1, H2, dan H saja. Nah, menurut persamaan Bernoulli, nah, jadi ini rumus lengkapnya. Nah, untuk kasus ini, karena air itu berhubungan langsung dengan udara luar, baik lewat atas maupun lewat lubang, maka P-nya sama. Jadi P-nya coret, sehingga jadinya rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Kita lihat lagi. Nah, ketika air yang keluar dari lubang ini, maka nanti kan diikuti oleh penurunan permukaan air ini. Nah, karena penurunannya sangat lambat dibandingkan air yang keluar di sini, maka V1-nya jadi dianggap sama dengan 0. Kita ubah lagi. Ya, rho GH1 tambah 0, rho GH2 setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini kita ubah persamaan ini. Jadi dapatnya rho GH1 sama rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi seperti itu. Sehingga kita dapatkan masing-masing bagi dengan rho, dapat GH1 min GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Didapatlah G kali dalam kurung H1 min H2 setengah V2 kuadrat kalikan 2, jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Ya, jadi H1 min H2 ini kita ganti dengan H, yaitu kedalaman lubang. Jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Dapatlah P sama dengan akar 2GH. Ya, jelas kan? Jadi kecepatan air yang keluar itu nggak bergantung pada jarak lubang ke bawah, itu nggak ada pengaruhnya, tetapi bergantung pada kedalaman lubangnya. Karena nanti semakin turun permukaan airnya, ini air yang keluar semakin loyo. Dan ketika airnya sama tinggi dengan lubangnya, nggak ada lagi air yang keluar. Jadi satu saja yang berpengaruh, yaitu gravitasi dan kedalaman lubangnya, yaitu H. Jelas ya? Jadi V akar 2GH. Kemudian yang kedua yang kita cari dari sini adalah berapa jarak mendatar yang dicapai oleh air. Ini rumus gerak parabola. Kita cari dulu T-nya, karena T hanya bergantung pada H2. Ya, H2 setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2H2 per G. Seperti itu. Nah, untuk mencari X, ya rumus gerak lurus beraturan. Karena dalam arah mendatar ini gerak lurus beraturan, XP kali T. P-nya yang mana? Yang tadi akar 2GH dan T-nya yang di atas 2H2 per G. Kita jadikan satu akarnya 2 kali 2, 4.
H kali H2 G dibagi G HB. Sehingga untuk mencari X, rumusnya X sama dengan 2 kali akar H kali H2. Artinya X sama dengan 2 kali akar jarak lubang ke atas dibagi jarak lubang ke bawah. Jadi X itu ditentukan oleh H2 dan H. Tapi kalau kecepatan tadi hanya yang ditentukan hanya H saja. Gitu ya. Yang jelas X harus juga ditentukan oleh H2. Nah ini nanti kalau kita buat H2-nya tinggi, maka ini makin jauh. Kita lihat contoh soalnya. Aduh, ini sudah ada jawabannya duluan. Lupa diganti. Yang tidak apa-apa. Kita lihat. Ya, ini ada tangki berlubang diletakkan di atas tanah, tinggi permukaan airnya adalah 1,25 meter. Pada ketinggian 0,8 meter dari tanah terdapat lubang. Ya, berarti yang 0,5 itu 0,8 ini H2 dan H1-nya 1,25. Ditanya V dan X-nya. Oke, kita cari H-nya dulu. H sama dengan H1 min H2. H1 itu kan tinggi permukaan air, H2 itu jarak lubang. Maka jarak lubang ke atas ya tinggal dikurangi, yaitu 0,45 meter. Nah, dengan menggunakan persamaan 3 tadi, V akar 2GH, yang ini Nana, V akar 2GH, ini persamaan 4-nya, H kali H2 akar kali 2, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi kecepatan air yang keluar dari lubang, di mana dalam kedalaman lubangnya itu 0,54 meter, itu akar 2GH. Ya, akar 2 kali 10 kali 0,45 ini sama dengan akar 9, berarti 3 meter per sekon. Kemudian jarak mendatar yang dicapai air 2 akar H kali H2. 2 kali akar H-nya 0,45, H2-nya 0,8, dapat 2 kali akar 0,36 atau 2 kali 0,6 yaitu 1,2 meter. Oke, demikian dulu. Di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang penturimeter ya, dan seterusnya. Jadi masih ada 2 atau 3 video yang lainnya. Demikian.